Jadi di video-video sebelumnya kalau teman-teman lihat waktu saya melakukan full system upgrade Arch Linux itu kan kecepatan downloadnya kenceng ya. Lalu beberapa bertanya-tanya, mirrornya pakai mirror yang mana sih kok bisa cepet gitu? Nah pertama, mirror dan kecepatan internet itu memang penting ya. Tapi saya bisa mendapatkan download speed sampai lebih dari 100 megabytes per second itu bukan berarti saya berlangganan internet dengan speed 1 gigabit per second ya. Nggak mampu saya untuk bayar langganan internet dengan speed segitu. Lalu bagaimana sih kok bisa begitu? Jadi saya itu pakai software yang namanya Pacoloco. Pacoloco ini adalah sebuah caching proxy server, tapi tugasnya sangat spesifik, yaitu meniru repositori pacman-nya Arch Linux. Jadi ketika Pacoloco web service ini menerima request atau permintaan dari pengguna, dia akan mendownload file atau package dari mirror Arch Linux yang sebenarnya, kemudian menyimpannya ke local file system. Jadi kalau ada user lain yang berada di jaringan lokal meminta package yang sudah diminta oleh user sebelumnya, proses downloadnya akan jauh lebih cepat. Nggak cuma itu, Pacoloco juga punya fitur yang sangat berguna, yaitu prefetch dan purge untuk package-nya. Jadi ketika kedepannya kita melakukan full system upgrade, kita bisa menikmati kecepatan maksimal dari jaringan lokal atau speed baca harddisknya. Ini tergantung bottleneck-nya ya, jadi nunggunya nggak lama. Nah kalau bingung saya coba jelaskan dengan gambar. Oke, ini visual mirror internet ya. Lalu di sini ada komputer yang menjalankan service Pacoloco. Lalu di sini ada laptop. Ini laptop A. Lalu ada laptop B. Ini ada lagi laptop C. Ini di jaringan lokal ya. Ini mirror listnya semua ke Pacoloco ya. Nah ketika mesin A ini melakukan full system upgrade, kita lewat sini nih, lewat Pacoloco. Nah Pacoloco ini akan ngecek nih package yang diminta itu ada nggak di local file systemnya. Kalau ada, Pacoloco akan langsung memberikan package-nya yang diminta ke pengguna. Jadi cepat karena ini di LAN ya. Tapi kalau package yang diminta itu nggak ada, Pacoloco ini akan mendownload dan menyimpan sambil memberikan package yang diminta ke pengguna. Jadi dia download sambil ngasih ke sini. Kita coba ambil contoh package-nya itu misalnya glibc, Linux kernel, ffmpeg, dan lain-lain. Nah, ini semua package yang diminta oleh mesin A akan disimpan di cache local file systemnya ya. Ketika mesin B melakukan full system upgrade, misalnya yang diupdate itu ada semua yang ada di sini, ditambah satu package lagi yaitu NVIDIA. Karena Pacoloco sudah punya semua package ini yang sebelumnya di-download, proses download laptop B untuk package-package yang sudah di-download itu jauh lebih cepat. Tapi khusus untuk NVIDIA, karena Pacoloco nggak punya package-nya, dia request lagi ke official mirror-nya dari internet ke sini. Berarti sekarang di sini Pacoloco punya NVIDIA juga. Begitu pula mesin C. Kalau Pacoloco nggak punya package yang diminta, dia akan download dan nyimpen package-nya ke local file system. Prosesnya sama. Nah, di sini kan Pacoloco sudah punya list package yang istilahnya akan diminta oleh user ke depannya. Kita bisa mengaktifkan fitur prefetch. Dengan fitur prefetch ini, Pacoloco akan secara berkala mengecek apakah ada update untuk package-package yang ada di sini. Yang kedepannya kemungkinan besar akan diminta oleh user. Kalau ada, dia akan mendownload terlebih dahulu. Jadi ketika user meminta package update terbaru, Pacoloco sudah punya. Jadi cepat. Sedangkan untuk fitur purge, Pacoloco akan menghapus package-package yang dalam waktu sekian lama tidak pernah diminta oleh user lagi. Misalnya, kasusnya ketika user melakukan uninstall package, kan itu nantinya tidak diminta lagi ketika melakukan pacman-syu ya. Jadi buat apa juga Pacoloco mendownload dan menyimpan package yang sudah di-uninstall, ya kan? Maka dari itu,
cache dari Pakaloco itu relatif kecil. Di kasus saya cuma sekitar 6 GB. Untuk cara installnya tidak akan saya bahas di sini karena gampang banget. Dia sudah ada di repository ekstra, jadi tinggal install saja. Untuk konfigurasinya akan saya bahas sedikit. Ini saya ambil contoh dari server Pakaloco saya. Ini jalan di ThinkPad T420 ya. Jadi konfigurasi defaultnya ada di etc pakaloco.yaml. Di sini ada cache dir. Ini lokasi di mana package-package akan disimpan. Defaultnya ada di var cache Pakaloco, tapi saya ubah ke disk lain supaya tidak mengganggu I/O harddisk utama saya. Untuk port defaultnya ke 9129, jadi teman-teman kalau pakai firewall, teman-teman bisa open port yang dipakai ini. Nah, ini contohnya saya pakai firewall di sini ada service Pakaloco ya. Dan ini saya buat custom service-nya biar lebih gampang bacanya. Kita kembali ke konfigurasi Pakaloco. Di sini ada repo. Ini untuk repo ini saya pakai repo mirrornya Om Dita Tompel. Ini teman-teman kalau cari mirrornya bisa lewat sini. Biasanya saya short dari country ini, lalu saya cari Indonesia. Nah, kemudian untuk prefetch-nya, ini fitur prefetch yang tadi ya, ini saya ubah jadi tiap 4 jam sekali. Dan untuk fitur purge-nya dia ada di sini. Nah, sekarang kita coba ya, kita update yang di sini untuk server Pakaloco-nya. Ini kebetulan pakai Arch Linux juga. Ini kernel Zen. Kita download ya, sudo pacman-syu. Oke, kita jalankan. Ini kita dapat downloadnya lumayan ya, untuk proses downloadnya cepat. Ini sudah selesai downloadnya. Kita download lagi untuk PC ini. Oke, ini lumayan kan ya. Lalu kalau ada yang tanya apakah ini menghemat bandwidth? Tidak, ini Pakaloco tidak menghemat bandwidth, malah justru Pakaloco ini cenderung boros bandwidth, terutama kalau menggunakan fitur prefetch dengan repetisi yang sangat singkat. Jadi saya gunakan Pakaloco ini karena saya nggak suka nunggu lama waktu melakukan sistem upgrade. Apalagi saya punya banyak mesin yang menggunakan Arch Linux ya di jaringan lokal, jadi Pakaloco ini membantu sekali. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.